Masuklah. Bagaimana? Tidak buruk kan? Ini rumahmu. Benar sekali. Tang Xiao, ini adalah properti paling strategis di kota ini, dan propertinya juga sangat luas. Mana mungkin petugas kebersihan sepertimu punya banyak uang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja mengenai rumah ini. Ini milik temanku. Dia sudah meninggalkan Nanceng. Dia mengalihkannya kepadaku dengan harga murah. Aku pikir, rumah untuk kita berdua seharusnya sedikit lebih besar. Itu harga diskon teman. Bahkan dengan transfer. Itu pasti tidak murah bukan? Apakah kamu mengambil pinjaman? Untuk tempat si kecil ini, apakah aku perlu? Ya, aku memang mengambil pinjaman. Jika tidak, aku tidak akan mampu membelinya. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurus cicilan pinjamannya sendiri. Kamu bisa pindah kapanpun kamu mau. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Bukankah Su Beibei bilang, ini akan berhasil? Jiang Mufeng yang menyebalkan itu. Lihat kekacauan yang kamu buat, memaksa seorang gadis untuk mengambil pinjaman. Jika kamu bilang ini rumah untuk kita berdua, maka mulai sekarang, kita harus berbagi beban. Ini kartu gaji saya. Pembayaran hipotek setiap bulannya bisa dipotong dari sini. Tidak. Ambil saja, kamu kan cuma petugas kebersihan. Berapa sih penghasilanmu sebulan? Dan kamu masih harus membayar hipotek. Bagaimana kamu akan bertahan hidup? Jika kamu tidak menerimanya, saya tidak akan bisa tenang. Jika kamu memberikan kartu gajimu kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa. Saya punya tabungan lain, Xiao. Karena kita sudah menikah sekarang. Dan lagi pula, saya punya pekerjaan baru. Kamu menikah denganku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Kartumu. Jika aku adalah milikmu, kapan kamu berencana untuk pindah? Nona muda, ada apa kamu mengagetkanku? Suaminya sudah pergi. Aku rasa dia cukup pemalu. Begitu aku memintanya untuk pindah, dia langsung lari. Ini bukan kartu Anda kan? Ini kartu suamiku. Nona muda saya, Anda sudah bernilai miliaran. Mengapa Anda masih menggunakan kartu suami Anda? Kamu tidak mengerti. Dia menyerahkan kartu gajinya, membuktikan bahwa dia memiliki kesabaran. Berdasarkan penilaianku, karakternya sangat baik. Dengan kandidat nikah kilat ini, saya sangat puas. Benar, Mu Feng. Sangat cakap. Katakan pada Direktur Sui untuk mengakhiri masa percobaannya dan segera menjadikannya karyawan tetap. Dimengerti? Tuan muda Anda sudah kembali. Nyonya Wang, apakah adikku sudah tidur? Nona muda sedang. Nyonya Wang kepala pelayan. Dengan saudara laki-laki yang gelisah sepertimu, bagaimana aku bisa tidur? Pulang selarut ini. Jiang Rong kakak perempuan Jiang Mufeng. Apa yang kamu lakukan? Saya pergi menemui istri saya. Istri, Saya sudah menikah. Kalian tak bisa lagi memaksa Teh menikahi nona muda keluarga Cheng. menikah. Siapa yang kamu nikahi? Apakah ini gadis yang kamu nikahi secara kilat? Itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa membawa buku nikah kami ke kantor catatan sipil dan memeriksanya. Lagi pula, kami sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Kami berencana untuk segera tinggal bersama. Jika Anda mencoba memaksa saya ke dalam perjodohan lagi, saya akan melakukan poligami. Nasi sudah jati bubur, Itu benar. dan kami akan pindah untuk tinggal bersama. Tepat sekali. Bagus. Sangat bagus. Kakak. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja adik kecil. Kamu tidak marah. Istirahatlah. Kakak menyayangimu. Apakah kakakku begitu terkejut sampai kehilangan akal sehatnya? Mungkin nona muda benar-benar ikut senang untukmu. Halo, Paman Cheng. Saya benar-benar tidak menyangka pasangan Mu Feng Cheng Hanin ayah Cheng Xiao. adalah Xiao. Aku tahu. Saat gadis itu Xiao berlari membawa surat nikah. Bahkan aku pun terkejut. Kupikir itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Tepat sekali. Anak muda zaman sekarang. Mereka benar-benar tahu cara bermain. Ya tidak masalah. Kedua anak ini pasti memiliki hubungan yang nyata.
Mereka pasangan yang serasi. Kurasa adikku sebenarnya cukup menyukai Xiao. Menurutnya, mereka berdua nasi sudah jati bubur. Dan mereka akan pindah untuk tinggal bersama. Benarkah? Aku baru saja melihat Xiao kembali ke kamarnya. Paman Cheng, kenapa tidak? Kita tutup mata saja dan diam-diam mendukung mereka. Nyonya Wang, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda, Nona muda berkata bahwa karena Anda sudah menikah, tidak perlu lagi bagi Anda untuk terus tinggal di sini. Kakak, ini sudah tengah malam. Apakah kamu benar-benar akan mengusirku? Songling ini, kenapa dia belum datang juga? Kenapa kamu baru sekarang? Apakah kamu kedinginan? Pakai ini segera. Oke, Mobilku ada di sebelah sana. kamu datang khusus untuk menjemputku. Sang Ming memberitahuku bahwa pemilik rumahmu mengusirmu. Ayo pergi. Saya akan menerimanya. Masuklah. Maafkan saya, Xiao. Saya tadinya ingin Songming datang menjemput saya. Halo, Apa dia menjemputmu? Songming. Saya tidak memintamu menjemput saya. Kenapa kamu malah mengirim Xiao? Tunggu tidak. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi kontaknya? Tentu saja aku mendapatkannya dari situs kencan. Jangan tidak tahu berterima kasih kepada saudaramu di sini. Wanita cantik itu, saat mendengar kamu diusir oleh pemilik kontrakanmu, dia tidak ragu sedetik pun untuk menjemputmu. Lebih baik berterima kasih dan beri kesan baik. Saya tidak percaya kamu melakukan ini. Bagaimana saya harus menemuinya setelah dia menjemput saya? Xiao, kamu bisa mengantar saya ke tempat Songming saja. Itu sudah cukup. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu pergi ke tempatku? Rumahku ada di pinggiran kota. Tidak apa-apa, tempatku dekat. Hanya beberapa menit dari sini. Lihat, wanita cantik itu sangat perhatian. Kamu benar-benar tidak boleh menyia-nyiakan niat baiknya. Aku tutup teleponnya sekarang. Halo. Ruangan ini ternyata cukup nyaman. The film was translated and narrated by M Media. Mufeng, ini baju tidur yang aku siapkan untukmu. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Barangnya jatuh sendiri. Saya bukan orang seperti itu. Kamu letakkan itu. Itu piyama untukmu. Sekarang, ini adalah kesalahpahaman besar. Halo, Su Baby. Kenapa kamu menaruh begitu banyak pakaian dalam di kamarku? Apa yang kamu lakukan? Nona muda, saya baru saja berpikir. Sekarang setelah Anda dan Tuan menikah, saya harus menyiapkan segalanya lebih awal. Saya ingin membangun suasana dan membantu kalian berdua segera memanas. Jadi haruskah aku berterima kasih dengan pantas untuk itu? Nona muda, sebagai asisten pribadi Anda, ini semua adalah bagian dari pekerjaan saya. Habislah. Mati aku. Mufin tidak akan berpikir bahwa aku orang seperti itu kan? Saya harus menjelaskan ini dengan jelas. Saya tidak bisa membiarkan dia salah paham. Aku harus memperjelasnya. Aku tidak bisa membiarkan dia berpikir bahwa aku orang seperti itu. Sebenarnya, tadi malam, itu kesalahpahaman. adalah kesalahpahaman. Ya, sebuah kesalahpahaman. Saya benar-benar bukan orang yang mesum mengambil barang tanpa izin milik orang lain. Selama itu hanya kesalahpahaman tidak masalah. Jadi, kita sarapan. Benar. Kamu. Apakah mobilnya sudah diperbaiki? Belum. Lalu bagaimana kamu akan berangkat kerja nanti? Aku akan menyetir saja. Kenapa tidak aku antarkan saja? Ngomong-ngomong soal itu, dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Saya ingat. Jika saya tidak salah, mobil itu seharusnya edisi terbatas AMG kan? Ini. Mobil itu milik temanku. Artinya, pemilik rumah ini, Kamu dan temanmu cukup dekat ya? teman masa kecil. Kami tumbuh bersama. Tentu saja kami sangat dekat. Teman masa kecil.
Tapi saya ingat mobil mewah seperti itu. Biasanya tidak dipinjamkan. Pemiliknya biasanya membelinya sebagai barang koleksi. Aku sangat terburu-buru tadi malam. Aku asal ambil saja. Seharusnya aku memilih yang lain. Untuk itulah, sahabat Ada. Benar. Bagaimana kamu tahu banyak tentang mobil? Yah, kamu tahu sendiri laki-laki. Tidak ada yang tidak suka mobil. Untung saja aku berhasil menggertak tadi. Untung saya berhasil menggertak tadi. Habislah aku. Tidak ada waktu lagi. Saya akan terlambat kerja. Saya berangkat sekarang. Biar aku yang mengantarmu. Tidak perlu. Mobilmu sudah pernah kecelakaan. Tidak akan bagus kalau sampai tergores. Saya pergi sekarang. Senior, jadi itu kamu. Aku bertanya-tanya siapa yang mengendarai mobil sebagus itu. Tapi, ini bukan mobil yang sama dengan yang terakhir kali. Kamu ganti mobil lagi. Yang ini, membelinya 2 bulan lalu kurasa. Aku punya banyak di garasi bawah tanahku. Lamborghini Ferrari. Ferrari juga. Ada puluhan di sana. Aku hanya menggantinya saat bosan. Sekitar selusin. Lamborghini. Manager Chain. Aku tidak tahu kamu adalah pewaris muda yang begitu kaya. Tidak sedramatis itu. Saudara Yan, kamu punya jam tangan baru. Jam tangan ini adalah edisi terbatas yang dirilis di seluruh dunia. Hanya ada satu di seluruh Nanchen. Aku tidak menyangka kamu yang membelinya. Hei, Jia benar. Sekelompok orang Udit. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa aku memakai jam tangan palsu? Ini pacarku yang membelikannya untukku. Senior, pacarmu sangat baik padamu. Jiang Mufan, apa kamu buta? Apa kamu tidak melihat atasanmu berdiri di sini? Kamu bahkan tidak tahu cara menyapanya. Aneh. Kenapa jam tangan Jiang Mufan sama dengan milik manajer Chain? Apa maksudnya dengan ini? Siapa yang dia pikir dia rendahkan? Dia hanya mengandalkan dukungan Direktur Zue itu saja. Baiklah. Abaikan dia. Saudara Yan, bukankah ini jam tanganmu? Keahliannya, bahannya, jam tangan ini asli. Bagaimana mungkin Jiang Mufeng mampu membeli jam tangan The semahal film was itu? translated and narrated by M. Apa yang Media. sedang kalian lakukan? Jiang Mufeng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar berani mencuri jam tangan saudara Yan. Saya tidak mencuri jam tangannya. Jam tangan di tangannya adalah milik saya. Jiang Mufeng, jika kamu benar-benar menyukai jam tangan ini, kamu bisa saja mengatakannya padaku. Tidak perlu mencurinya. Akan saya katakan sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Aku tidak mencurinya. Jam tangan ini milikku. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Semuanya kemari dan lihat. Ada apa? Karyawan baru. Jiang Mufeng adalah seorang pencuri. Lihat. Apa yang terjadi? Dia. Jam tangan ini adalah Chantilly edisi terbatas. Hanya ada satu di seluruh Nanchen. Manajer Chen menunjukkannya kepada kami pagi ini. Baru saja menunjukkannya kepada kami. Dan sekarang sudah duduk tepat di mejamu. Kamu masih menyangkalnya. Berhenti menyebutku pencuri. Jika kamu tidak mampu, maka tunjukkan buktinya. Untuk membuktikan aku mencurinya. Jika tidak, berhenti memfitnahku di sini. Kembalikan. Aku memang melihat Jiang Mufeng memakai jam tangan itu pagi ini. Dan itu terlihat persis seperti milik manajer Chen. Jadi itu tidak dicuri. Kamu hanya membeli yang palsu. Jiang Mufeng, aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Sampai memakai jam tangan palsu ke kantor. Li Hongtao. Jika kamu terus memfitnahku di sini, aku tidak akan segan memanggil polisi. Jiang Mufeng, Hong Tao baru saja salah paham. Tapi jika kamu tidak memakai jam tangan palsu, dia tidak akan salah mengiranya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa jam tanganku palsu? Ayolah. Hanya ada satu jam tangan ini di seluruh Nanchen. Kamu bahkan tidak mampu membeli mobil seharga beberapa puluh ribu. Kamu naik skuter listrik ke kantor setiap hari. Bagaimana mungkin kamu mampu membelinya? Kamu sangat yakin bahwa jam tanganku palsu? Apa kamu punya buktinya? Tentu saja aku mampu. Jam tangan mewah seperti ini selalu disertai bukti pembelian. Saudara, keluarkan tanda terimamu dan tunjukkan pada mereka. Pacarku membelikannya untukku. Jadi tanda terimanya jelas tidak ada padaku. Kamu tidak punya kan? Aku punya.
Bukankah kamu ingin melihatnya? Lihatlah baik-baik. Coba kulihat. Ini benar-benar sertifikat resmi Chandeli. 2 juta. 2 juta, sebanyak itu. Kamu sekaya itu. Saudara Yang, ini... Mungkin aku yang salah saat itu. Pacarku membelinya untukku di luar negeri. Mungkin modelnya tidak sama dengan yang ada di sini. Benar. Pasti itu dia. Itu hanya kesalahpahaman. Minta maaf. Baiklah, Jiang Mufan, kita semua kolega. Jangan terlalu tidak kenal ampun. Sudah hentikan, kembali bekerja. Berhenti di situ. Apalagi yang kamu inginkan? Karena kamu tidak mau minta maaf. Aku akan menggunakan air untuk mencuci mulut kotor kamu itu sampai bersih. Kamu. Jiang Mufan. Brengsek. Aku tidak akan membiarkannya lolos dari ini. Cukup. Kamu juga. Terlalu gegabah. Menghadapi orang seperti dia. Tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Saudara Yang. Aku hanya membela kamu. Jiang Mufan, orang itu, melihat kamu membeli jam tangan baru, dia jadi harus membeli yang persis sama. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Lihat wajah anak orang kaya yang dimanja itu. Mungkin 80%. Dia pasti dipelihara oleh wanita kaya. Sudah cukup. Begitu aku punya pijakan kuat di perusahaan ini, aku akan membuatmu jadi karyawan tetap lebih cepat dan menendang Jiang Mufan keluar. Dimengerti saudara Yang? Apakah semua sudah hadir? Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Semuanya, kita akan segera menyambut seorang karyawan tetap baru. Apakah ini untuk posisi tetap lebih awal? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Senior sangat cepat untuk memberikan kata-kata baik tentangku kepada Direktur Zue. Di perusahaan kita, ada seorang anak magang yang proposal proyeknya setelah ditinjau oleh Direktur Chen. Mendapat pujian tinggi, diputuskan jadi karyawan tetap lebih awal. Dan orang itu adalah Jin Mufing. Saya. Selamat. Mufan. Direktur Zue. Bukankah ada kesalahan? Ini adalah keputusan bulat dari jajaran manajemen senior perusahaan. The film was Bagaimana mungkin ada translated kesalahan? and Baiklah, narrated by M semuanya Media. kembali bekerja. Baik. Direktur Chen, tenang saja. Masalah ini akan saya atur dengan sempurna. Sama sekali tidak ada masalah. Bagus. Direktur Zul, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kamu, silakan duduk. Direktur Zul, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ini hanya untuk merayakan kamu bergabung dengan perusahaan. Ini bonusmu. Bonus. Ada bonus untuk bergabung. Benar sekali, setiap karyawan baru mendapatkannya. Ditambah, gaji bulananmu juga telah dinaikkan. 100.000 yuan sebulan. 100.000. Apakah itu terlalu sedikit? Bagaimana kalau saya naikkan sedikit lagi? Grup Cheng ini benar-benar murah hati kepada karyawannya. Jiang Mufan. Kuartal lalu, produk baru perusahaan kita, penjualannya meningkat sebesar 35%. Hanya 35. Sayang, Siapa itu? jangan tanya. Halo, sayang. Apa kamu sudah pulang kerja? Belum. Manajemen memaksa kita untuk lembur. Jelas sekali dia yang memaksa kita lembur. Apakah staf kebersihan benar-benar perlu lembur? Kita mengadakan rapat kebersihan hari ini, dan mereka bilang catatan kebersihan kita hanya naik sedikit. Mereka baru saja akan. Sudah membaik bukan? Dan mereka masih mengeluhkannya. Itu terlalu ketat bukan? Tapi kamu benar. Seharusnya tidak terlalu ketat, tapi kita awalnya mengharapkan
Peningkatan sebesar 5%. Jadi, apa kamu pulang malam ini? Aku berencana untuk pulang sekarang. Aku akan membuatkanmu makan malam. Kamu akan membuatkanku makan malam. Kalau begitu aku bisa segera pulang kerja. Baiklah, kalau begitu, malam ini aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Oke, tunggu aku. Sayang kamu. Rapat ditutup. Itu. Cuma itu rapat selesai. Kupikir, aku akan dimarahi habis-habisan. Ekspresi Direktur Chen berubah terlalu cepat. Direktur Cheng, kapan dia menikah? Entahlah. Pesta sudah siap. Ini adalah apa yang kamu sebut sebuah pesta. Ini bukan sekadar semangkuk mie instan biasa. Aku menambahkan sosis telur dan sayuran. Nutrisinya seimbang dan tampilan aroma serta rasanya enak. Bagaimana bisa kamu bilang tidak enak? Selamat makan. Oke. Mufeng, kamu sangat pandai membuat mie instan. Ini adalah mie instan ternak yang pernah kumakan. Tentu saja. Waktu aku kecil, saat ulang tahunku, orang tuaku membiarkanku makan mie instan. Setelah aku dewasa, aku akan diam-diam membelinya sendiri. Jadi sejujurnya, kalau soal yang lain, mungkin tidak. Keahlianku memasak mie instan adalah kelas atas. Jadi sayangku mengalaminya sesulit itu. Bahkan mie instan hanya untuk ulang tahun. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya dengan baik. Benar. Ini adalah bonus. The Perusahaan film was untuk menjadi karyawan translated tetap. and Ambil saja. narrated by Tidak M perlu. Media. Aku menyuruhmu mengambilnya. Ambil saja. Tidak perlu. Anggap saja. Ini sebagai biaya hidup. Bulan ini. Ambil saja. Bagaimana uang yang susah payah ku berikan ke tangan sayangku bisa berakhir kembali ke tanganku sendiri. Benar. Boleh aku bertanya, apakah di perusahaanmu, Direktur Cheng, tidak masuk kerja? Terlalu sering. Kenapa kamu menanyakan tentang dia? Aku baru di perusahaan selama beberapa hari. Tapi, kurasa aku belum pernah melihatnya. Lagi pula, dan asal tahu saja, rekan kerja di perusahaannya malas, suka berkelompok, dan bahkan melakukan perundungan di tempat kerja. Struktur gajinya juga sangat kacau. Sebagai anak magang, aku bahkan tidak punya proyek bonus bulan ini, tapi aku mendapatkan 100.000. Dia benar-benar tidak tahu cara mengelola sesuatu. Mungkinkah orang ini punya gaya manajemennya sendiri yang unik? Atau mungkin anak magang itu memiliki sesuatu yang istimewa? Tidak, kamu baru saja mengatakan perundungan di tempat kerja. Apakah ada yang mengganggumu? Hanya saja, ada beberapa orang yang bermulut ember dan merusak suasana hatiku. Apa kamu serius? Tentu saja aku serius. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia memegang uang. Dan pakaiannya berantakan saat dia berjalan keluar dari kantor Direktur Zue. Kamu bercanda. Direktur Zue sudah menikah. Dan anak-anaknya sudah duduk di sekolah dasar. Itulah sebabnya aku bilang dia tidak tahu malu menggoda istri orang lain yang sudah menikah. Dan aku dengar gajinya beberapa kali lipat dari gaji kita. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli jam tangan itu. Selamat pagi, Mufeng. Halo, Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada semuanya. Manajer Chen baru saja bergabung dengan perusahaan. Hanya dalam 1 bulan telah mendapatkan kontrak dengan grup Hai.
Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Baiklah, semuanya kembali bekerja sekarang. Pacarku. Dia mengadakan makan malam perayaan untukku. Di Hotel Shanshui. Semuanya harus ikut. Hotel Shanshui. Aku dengar. Pengeluaran minimum di sana adalah 200.000. Benarkah? Bisakah kita semua benar-benar pergi? Tentu saja. Aku hanya akan berbicara dengan pacarku. Jiang Mufan. Kamu juga harus ikut. Aku tidak akan pergi. Beberapa orang tidak punya kemampuan, tapi masih cemburu pada orang lain. Aku dengar, Direktur Cheng sedang rapat di dekat sini. Siapa tahu, mungkin kita bahkan akan bertemu dengan Direktur Cheng. Nona muda Cheng juga akan ada di sana. Baiklah. Jia. Cenyan, Jia putri dari grup Hai. kamu di sini. Jia. Biar aku perkenalkan. Ini adik kelasku, Li Hongtao. Dan ini rekan kerja saya Wang Ke. Semua orang di belakangku, juga rekanku. Karena mereka semua, teman-teman Cenyan, jangan sungkan. Semuanya silakan duduk. Silakan duduk, jangan malu-malu. Bukankah ini Nona muda grup He? Saudara, pacarmu adalah Nona He. Benar sekali. Dan Jia selalu sangat mendukung pekerjaanku. Itu karena kamu sangat cakap. Kalian berdua sangat membuat iri. Bukan apa-apa. Teruslah bekerja keras, dan kamu juga akan sampai di sana. Maaf aku terlambat. Mu Feng, Ternyata kamu. Nona He, dia sepertinya mengenal Jiang Mufan, dan dia cukup antusias tentang hal itu. Jadi pacar Cenyan adalah He Jia. Pantas saja dia selalu mempersulitku dan bersikeras agar aku menghadiri perayaan makan malamnya. Nona He, apakah Anda mengenal Jiang Mufan? kami bertiga adalah teman kuliah. Hanya saja kemudian, Mu Feng memiliki masalah kesehatan dan harus mengambil jeda dari studinya. Istirahat. Ya, benar Mu Feng. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Jadi catatan pendidikan Jiang Mufan benar-benar tidak dipalsukan. Ya, itu benar. Jika tidak lupakan saja. Bukannya aku yang mengatakannya. Semua orang yang mengatakannya. Di mana Direktur Zul? Direktur Zue yang bilang, Direktur Cheng, lokasi pertemuan diubah. The Dia film tidak was bisa datang translated sekarang. and Bukankah Direktur Zul narrated ini by M. hanya Media. menjebak kita? Sudahlah, mari cari kesempatan untuk menyelinap pergi. Ngomong-ngomong saudara Yan, bagaimana caramu memenangkan hati Nona He? Biar ku beritahu. Dulu di sekolah, ada begitu banyak pria yang mengejar Jia. Tapi Jia, dia langsung menyukaiku saat pertama kali melihatku. Ngomong-ngomong Jiang Mufan, apa kamu juga mencoba mengejar He Jia? Kamu bahkan pernah menulis surat cinta untuknya dulu kan? Aku menulis surat cinta untuknya. Pastikan faktanya benar. Dulu, jelas dia yang mengejarku tanpa henti. Surat cinta. Benar sekali. Dulu, urusan Jiang Mufan mengejar Jia menjadi buah bibir semua orang. Hampir saja polisi dipanggil. Itu sudah lama sekali. Kenapa dibahas lagi? Omong kosong apa itu? Waktu itu jelas, He Jia yang mengejarku mati-matian. Dulu, ada seorang mahasiswa di Universitas Nancheng yang melompat ke danau. Karena patah hati. Itu bahkan masuk berita lokan. Jiang Mufan, itu bukan kamu kan? Dulu, memang ada seseorang yang cintanya ditolak. Lalu melakukan tindakan putus asa. Namun, tokoh utama cerita itu bukan aku. Bagaimana menurutmu, Nona He? Itu semua sudah berlalu. Kenapa dibahas lagi? Makanannya mulai dingin. Mari kita makan saja. Mari makan. Nona He tampak sangat menghindar. Mungkinkah orang yang cintanya ditolak dan melompat ke danau itu adalah Nona He? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona He, sepertinya pacarmu memiliki sedikit kesalahpahaman. Kamu tidak ingin menjelaskan. Itu semua hanya karangan media. Kenapa harus dibahas lagi? Tapi, Baiklah, ini adalah perjamuan. Kemenangan yang saya siapkan khusus untukmu hari ini. Mari kita makan saja. Sudah terlambat, aku akan menyetir untuk menjemputmu. Oke. Sudah sangat larut sekarang. Mu Feng, bagaimana kalau saya antar kamu pulang? Itu terlalu merepotkan. tidak apa-apa. Jia meminta sopir membawa limusin hari ini.
Mobilnya luas. Semuanya akan muat. Mu Feng, ikutlah dengan kami. Tidak perlu. Sebentar lagi, istriku akan datang menjemputku. Kamu sudah menikah. Mobil. Jika kamu punya mobil, kenapa kamu harus naik skuter listrik ke tempat kerja setiap hari? Kenapa kita tidak pulang saja sekarang? Ayolah. Aku masih ingin melihat seperti apa rupa istri Jiang Mufeng. Jiang Mufeng sudah larut. Dan jalanan tidak aman. Kenapa tidak? Kita semua menunggu bersamamu saja. Nona Hei, apakah itu sopir Anda yang datang untuk menjemput kita? Suamiku, aku di sini untuk membawamu pulang. Anda istri Jiang Mufeng. Jim. Direktur Cheng. Apa katamu? Bukan apa-apa. Suamiku, dengan mobil mewah kita. Ayo kita pulang. Istriku di sini untuk menjemputku. Sampai jumpa semuanya. Bagaimana bisa Jiang Mufeng begitu beruntung? Memiliki istri yang kaya dan cantik. Habislah aku. Mana mungkin aku pernah merundung Jiang Mufeng? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Jiang Mufeng bisa memiliki istri yang begitu cantik? Katakan padaku. Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Sudah sangat larut. Mu Feng, bagaimana kalau saya antar kamu pulang? Tidak perlu. Sebentar lagi, istriku akan datang menjemputku. Mobil. Jika kamu punya mobil, kenapa kamu harus naik skuter listrik ke tempat kerja setiap hari? Halo, Su Bebe. Bawa mobil paling mahal dari rumah ke sini untukku. Aku perlu menjaga harga diri sayangku. Jadi, kamu melakukan semua sandiwara ini. Sial. Kamu terlalu berbakat. Kamu mengagetkanku. Jika suami orang lain memilikinya, kamu juga harus memilikinya kan? Bagaimana tadi? Apakah ini terhitung sebagai pahlawan yang diselamatkan oleh kecantikan? Tentu saja. Lihat mereka. Mereka iri setengah mati. Mereka semua hanya iri karena aku The memiliki. film was translated and Istri yang narrated luar by biasa. M Media. Jadi bagaimana kamu? Berencana untuk memberiku imbalan? Subebe. Sebaiknya kamu punya urusan mendesak untuk menanyakanku. Nona muda mobilnya masih terparkir di pintu masuk. Bagaimana kita harus menanganinya? Masalah sesederhana itu. Tidak bisakah kamu menanganinya sendiri? Tadi. Siapa yang menelepon? Tentang penyewaan mobil. Ngomong-ngomong. Mobil-mobilmu itu. Dari mana asalnya? Aku menyewanya. Aku yang menyewanya. Itu pasti menghabiskan banyak biaya. Tidak. Harganya tidak mahal. Jangan menghabiskan uang seperti itu di masa depan. Kita tidak kekurangan gengsi sekecil itu. Lagi pula. Uangmu adalah hasil kerja keras. Seharusnya tidak dihabiskan dengan sembarangan. Baiklah sayang. Terserah katamu saja. Katakan padaku. Berapa harganya? Biar aku yang transfer uangnya padamu kali ini. Tidak perlu. Aku bahkan belum selesai menghabiskan uang yang kamu transfer padaku terakhir kali. Tidak. Kita sudah sepakat soal ini. Uangmu adalah uangmu. Kita tidak mencampuri keuangan satu sama lain. Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan mentransfer perkiraannya padamu. Mungkin 10.000. 10.000. Habislah aku. Apakah aku menetapkannya terlalu tinggi? Aku membuat sayangku kesal. Jadi menyewa mobil semurah itu. Suamiku, kamu juga berpikir itu mahal kan? Aku juga berpikir begitu. Rental mobil sialan itu pasti telah menipuku. Jadi harga ini dianggap mahal. Untung aku belum mengatakan apa-apa. Tepat sekali. Itu sangat mahal. Kalau begitu, aku akan mentransfernya padamu kali ini. Jangan lakukan itu lagi lain kali. Jangan berani-berani mengembalikannya padaku. Sepertinya aku benar-benar perlu melatihnya dengan benar. Aku harus membuat sayangku menghabiskan uangku dengan tenang. Jiang Mufeng, Apa yang kamu lakukan? hari ini seharusnya menjadi jamuan perayaanku. Kenapa kau biarkan Jiang Mufeng itu
Mencuri perhatian. Bukankah kamu sudah cukup menjadi pusat perhatian hari ini? Saya memesankan suite hotel termahal untukmu, dan bahkan mencuri mobil ayah saya, untuk membantumu menjaga harga diri. Apalagi yang kamu inginkan? Cara kamu memandang Jiang Bufan di meja tadi sangat aneh. Apa kamu masih punya perasaan padanya? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Tetap saja. Bagaimana bisa Jin Mufeng ada di perusahaanmu? Kenapa kamu bertanya sebanyak itu? Bukan apa-apa. Saya hanya penasaran. Lagi pula, dia sudah menikah. Saya tidak mungkin menyukainya lagi. Tapi, ada apa dengan istrinya? Mobil yang dikendarainya sebenarnya cukup bagus. Bagaimana aku tahu? Cuma menjemput seseorang, tapi dia membawa begitu banyak mobil. Aku yakin, itu kemungkinan besar sewaan. Tapi Jin Mufeng itu, dia sepertinya sama sekali bukan orang yang sombong. Apa kamu lupa? Dulu saat dia masih sekolah, dia sering berpura-pura menjadi anak orang kaya. Baiklah, jangan marah. Saya tidak akan menyukai tipe cinta monyet seperti dia. Hanya orang sombong yang mudah digoda. Permisi, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu menyetir? Mufeng, Itu kamu. maafkan saya Mufeng. Saya tadi mengemudi terlalu ceroboh. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu seharusnya perhatikan cara kamu menyetir. Aku harus pergi bekerja. Tunggu. Kita jarang sekali bisa bertemu. Bagaimana kalau aku traktir kalian makan? Tidak perlu. Aku sedang terburu-buru. Kalau begitu setidaknya beri saya kontakmu. Minggir. Apa kamu buta? Apa kamu tahu betapa mahalnya mobil ini? Tolong nyonya. Kamu yang memarkir kendaraan di tengah jalan. Sial. Ini seharusnya cukup untuk memikat Mufeng. Apa kamu tahu betapa mahalnya mobil ini? Hanya karena menabrak mobil ini, biaya perbaikannya saja mulai dari 100.000. 100.000. Tapi sepedaku juga rusak. Dan sepeda listrik rongsokanmu itu bisa dibandingkan dengan mobil saya. Mobilmu tidak dimatikan. Lampu sein tidak menyala. Hanya diparkir di tengah jalan. Apa kamu mencoba menipuku? Kamu, apa katamu? Baik, panggil polisi. Biarkan polisi lalu lintas yang menanganinya. Panggil polisi. Panggil. Untuk apa kamu memanggil polisi? Saya diam-diam membawa mobil ini keluar. Jika ayah saya tahu, dia akan memarahi saya sampai mati. Takut memanggil polisi. Apakah tebakanku benar? Sayang. Apakah dia mencoba menipumu juga tadi? Kamu yang mencoba menipu. Sayang. Jadi kamu orang yang kemarin itu. Sepertinya kamu. Tapi penilaianmu juga tidak terlalu tajam. Penglihatanmu juga tidak terlalu bagus. Kemarin bukankah kamu mengendarai mobil mewah? Kenapa? Hari ini kamu naik sepeda listrik. Hanya melakukan bagianku ramah lingkungan. Untuk negara, komuter rendah karbon. Baiklah sayang. Jangan buang napasmu untuknya. Kita hampir terlambat kerja. Karena kamu tidak ingin memanggil polisi. Kita selesaikan ini secara pribadi. Sayangku, dan aku juga sedang terburu-buru. Ini 300. Ambil untuk biaya perbaikan. Hanya 300. Sayang, ayo pergi. Baiklah sayang. Kalian semua. Jiang Bufan. Bukankah itu Jiang Bufan? Bagaimana bisa dia datang ke sini dengan sepeda listrik rongsokan? Saudara Yang, kamu benar ternyata. Orang bernama Jiang Bufan ini. Dia hanya berpura-pura. Kupikir dia berhasil menggait wanita kaya. Ternyata, itu semua hanya sandiwara. Beberapa orang memang terlalu sombong. Mufan, kamu sudah datang. Silakan duduk. Duduk. Minum. Mau minum? Terima kasih. Kamu butuh sesuatu dariku. Kamu tidak benar-benar percaya. Dia menantu kaya, Kang. Kapan aku pernah bilang, aku menantu kaya? Hentikan sandiwaramu. Aku melihat semuanya. Pagi ini kamu dan istrimu sama-sama naik sepeda listrik ke tempat kerja. Apakah kamu hanya menyewa mobil mewah itu untuk satu malam? Berhenti bicara. Mufan. Sebelumnya, aku gagal mengenali orang penting. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah... Wang Ke.
Direktur Zul. Saya perlu bicara dengan Wangke. Wangke, ikut ke kantor dengan saya. Jiang Mufan. Katakan padaku, apakah istrimu tahu, di perusahaan, Direktur Zue melindungimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang tadi ingin kamu katakan? Direktur Zue, istri Jiang Mufan, sebenarnya adalah Direktur Chen. Kecilkan suaramu. Sudah tahu ini sejak lama. Anda sudah tahu ini sejak lama. Direktur Cheng sudah menyatakan di perusahaan sebelumnya. Jangan panggil Direktur Cheng saat kerja. Karena status Jing Mufing sebagai suaminya telah terungkap, dia takut. Tapi bukankah seluruh perusahaan mengenal Direktur Chen? Dia pasti takut membawa masalah yang tidak perlu. Lalu mengapa dia datang bekerja di bagian pemasaran kita? Dia pasti ada di sini secara rahasia. Memeriksa pekerjaan. Habislah gawat. Aku bahkan membantu Li Hontao merundung Jiang Mufeng sebelumnya. Sekarang, dia tidak akan memecatku kan? Tidak, apa yang kamu katakan? Siapa yang merundung Jing Mufing? Jiang Mufeng. Apa kamu yang menyusun proposal ini? Benarkah? Ya, aku mengatakannya. Direktur Sun dari Tiansheng mengatakan, ada masalah dengan proposal ini, dan dia ingin jadwalkan waktu untuk membahasnya. Tiansheng. Itu terdengar familiar. Sepertinya itu perusahaan yang baru saja aku akuisisi, bukan? Bukankah Tiansheng baru saja diakuisisi oleh grup Jian? Berdasarkan apa yang aku tahu tentang Tiansheng, Direktur Sun mengatakan dia akan tetap pada jabatannya. Jadi proposal ini tetap akan menjadi tanggung jawabmu. berfungsi sebagai Jiang Mufan. Grup Jiang tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan kecil seperti Tiansheng. Sebagai karyawan baru yang baru saja menyelesaikan masa magang, jika kamu bisa mendapatkan kontrak dengan grup Jian melalui Tiansheng, itu keberuntunganmu. tapi. Tidak ada tapi-tapi. Pukul 7 malam ini. Nanti aku kirim alamatnya lewat pesan. The film was translated Sun Jian, and apa narrated yang by terjadi? M Media. Kita sedang bernegosiasi di sini. Bodoh sekali. Ini adalah KTV paling mewah di Nanchen. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya adalah orang kaya dan berpengaruh. Tuan muda dan nona kaya dari Nanchen. Bukannya aku belum pernah ke sini sebelumnya. Ini jelas tempat hiburan. Bukan tempat untuk membahas kontrak. Sun Jian, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lelet. Direktur Sun sedang menunggu di dalam. Berhenti melihat-lihat. Jangan sampai kamu mempermalukan grup Cheng. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan Sun Jian itu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia sembunyikan, apa yang sebenarnya dia rencanakan. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Tidak masalah. Aku dengar kamu akan menjalani pernikahan yang dijodohkan dengan keluarga Jian. Jilingkai sahabat masa kecil Jiang Mufeng. Pihak lainnya adalah teman masa kecilku. Dia orang yang baik. Pernikahan yang dijodohkan apa? Aku sudah menikah. Sejak kapan kamu punya sayang? Aku baru saja menikah. Itu terlalu mendadak. Aku tidak mendengar kabar apapun tentang itu. Siapa nama sayangmu? Kamu mungkin tidak mengenalnya. Namanya Jiang Wu. Mufeng. Tadi kamu bilang siapa nama sayangmu? Sepertinya aku melihat sayangku. Kita bicarakan lain kali. Bagaimana bisa suami Cheng Xiao memiliki nama yang sama dengan Mufeng? Direktur Sun. Ayo, Sun Jian, Direktur Sun dari grup Tiansheng. minum. Dan gelas yang ini juga. Direktur Sun. Manajer Cheng. Kamu terlambat.
Jangan salahkan saya. Mari. Direktur Sun. Silakan duduk. Duduk. Direktur Sun. Biar saya perkenalkan. Mereka berdua adalah karyawan baru di perusahaan kami. Hong Tao, Xiao Jian. Halo Direktur Sun. Halo Direktur Sun. Bagus. Direktur Sun, soal kontrak yang kita bahas sebelumnya, kita sudah sepakat tidak ada masalah bukan? Kenapa? Kita perlu bertemu dan bicara lagi. Chen Tua, kamu tahu bahwa perusahaan kita baru saja diakuisisi oleh grup Jiang. Grup Jiang memiliki standar yang cukup tinggi. Jadi, ketentuan yang kita bahas sebelumnya seharusnya tidak terpengaruhkan. Dampaknya, yaitu ada sampai batas tertentu. Tapi aku tipe orang yang semua orang tahu. Ini kelemahanku. Siapapun yang membuatku puas saat minum, aku akan menandatangani kontrak dengan mereka. Begitu ya, Direktur Sun. Saya akan meminta karyawan baru kami menemani Anda minum. Kami pasti akan memastikan Anda senang. Setelah Anda senang, bagus. Kita bisa bahas kontraknya nanti. Saudara Yan, bagaimana bisa kamu membiarkan Jiang Mufang mewakili perusahaan sendirian jika Direktur Sun senang? Bukankah semua pujian akan jatuh padanya? Itulah kenapa kamu masih hijau. Kak Yan, apa maksudmu dengan itu? Sun Jian itu, dia orang yang terkenal buruk. Tidak ada satupun pria yang minum bersamanya yang bisa berjalan tegak keluar. Begitu Jiang Mufang mabuk sampai tak sadarkan diri, dia akan berada di bawah kendali Direktur Sun. Kita hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk mengambil beberapa foto skandal. Jika foto-foto ini dikirim ke grup chat perusahaan, menurutmu apa yang akan terjadi? Itu pasti akan merusak reputasinya. Dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Saudara Yan, kamu benar-benar kejam. Hong Tao. Begitu dia diusir, posisi itu akan kosong. Saat itulah kesempatanmu datang. Saudara Yan, benarkah? Saudara Yan, aku akan mendengarkan semua perkataanmu mulai sekarang. Jiang Mufang, mari kita lihat bagaimana kamu akan berhasil merayu He Jia di masa depan. Direktur Sun, ini kontrak yang baru saja direvisi perusahaan kami, silakan dilihat. Silakan dilihat. Tentang kontraknya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita minum dulu. Ayolah. Minumlah. Bagaimana jika aku tidak minum? Xiao Jian. Apakah kamu meremehkan saudara Sun? Direktur Sun, Anda berlebihan. Kenapa kita tidak melihat kontraknya dulu? Xiao Jian, dengarkan saudaramu ini. Mengenai kontrak ini, tidak perlu terburu-buru. Mari kita nikmati minuman kita dulu. Jika kamu tidak meminum ini, kamu tidak menghargai saudara Sun. Ayolah. Habiskan. Bagaimana jika aku menolak minum hari ini? Tidak mau minum. Kalau begitu jangan repot-repot menandatangani kontrak. Kamu berani meminta tuan muda ini minum bersamamu. Kamu mencari mati. Kamu menyiramku. Sun Jian, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan hari ini. Tuan Muda Jiang, aku benar-benar gagal mengenali orang penting. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa itu kamu. Aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kamu salah. Kamu punya nyali juga.
Menggunakan nama grup Jian. Untuk aktivitas penipuan, bicaralah. Mengapa kamu melakukan ini? Tuan Muda Jiang, Anda tahu bahwa setelah grup Tianxing kami diakuisisi oleh grup Jiang Anda, aku dipecat. Aku berpikir, sebelum beritanya tersebar, aku akan mencoba mengumpulkan beberapa keuntungan. Aku benar-benar tidak melakukan hal lain. Tuan Muda Jiang, tolong lepaskan aku. Dipecat. Menurutku kamu seharusnya berada di sel penjara. Mu Feng, Aku tidak melakukan apapun. Istriku sangat keren. apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Istri. Mereka memaksaku minum. Jika aku tidak minum, mereka akan memukulku dengan botol. Baiklah. Seseorang. Bawa orang ini. Dan seret dia keluar. Beri dia pelajaran yang setimpal. Ya, Lolos dari bencana sekali lagi. Mereka sudah pergi. Jangan takut. Ngomong-ngomong Mu Feng, kenapa kamu ada di sini? Aku datang ke sini bersama rekan kerjaku untuk membicarakan pekerjaan. Lalu, di mana rekan kerjamu? Aku tidak tahu. Lagi pula setelah mereka pergi, mereka tidak pernah kembali. Sial. Kenapa kedua satpam itu sangat patuh padamu? Habislah aku. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Mu Feng? Begini ceritanya. Aku punya teman yang merupakan kepala keamanan di sini. Jadi, dia tadi cukup baik untuk membantuku. Sial. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu suamiku. Tentu saja aku akan membantumu. sial. Move on. The film was Habislah aku. translated Habislah and aku. Aku tak narrated bisa by biarkan dia M ungkap Media. identitasku. Aku tak bisa biarkan dia ungkap identitasku. Kenapa kalian berdua? Halo Direktur Ji. Kenapa tiba-tiba kalian bersikap begitu sopan? Tidak, Mu Feng. Aku datang untuk menemui Direktur Ji untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Direktur Ji memintaku datang ke perusahaannya untuk masa percobaan 2 hari. Tepat sekali. Dan Mufang bagaimana denganmu? Direktur Ji, aku sebenarnya orang yang pergi ke perusahaanmu untuk wawancara 2 hari lalu. Ditolak. Lalu melamar ke grup Ken. Jiang Mufeng. Tidak. Kenapa kamu bekerja di pekerjaan seperti itu? Kamu dari keluarga Jiang. Direktur Ji, ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu. Dia belum tahu bahwa aku adalah tuan muda keluarga itu. Jangan bongkar penyamaranku. Direktur Ji, tadi, di wilayah Anda, seseorang bertindak sebagai perundung, menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengintimidasi orang lain. Kami sudah mengirim orang untuk menanganinya. Ya, dicurigai melakukan penipuan. Aku sarankan Anda menelepon polisi. Baiklah, tidak masalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat botol anggur dipecahkan, mengalami cedera karenanya. Direktur Ji, istriku terluka. Aku harus membawanya pulang dulu. Sayang, ada apa dengan mereka berdua? Bukankah mereka bilang mati pun tak akan nikah bisnis? Mereka sudah berpelukan. Kak Yan, aku curiga bahwa Jiang Mufan bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Di mana mereka?
Direktur Sue dan Jiang Mufeng sama-sama pergi. Bertahanlah. Sial. Aku minta maaf. Jika bukan karenaku, kamu tidak akan terluka hari ini. Tidak apa-apa. Selama kamu tidak terluka, cedera kecil ini bukan apa-apa. Mulai sekarang aku pasti akan memperlakukan Xiao 2 kali lebih baik. Sebenarnya, kamu tidak perlu berbuat sebaik ini padaku. Suatu hari nanti kamu akan menemukan betapa berbedanya aku dari apa yang kamu bayangkan. Dasar bodoh. Selama kamu menjadi suamiku untuk 1 hari saja, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Selain itu, kamu juga akan segera tahu dari apa yang kamu lihat saat ini. Juga berbeda. Halo, kakak. Aku menginginkan pria itu tetap di penjara. Suling. Aku menyuruhmu menjaga Mufeng. Beginikah caramu menjaganya? Ini adalah kegagalan saya. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku bertanya padamu. Siapa yang bersama Mufeng kemarin? Kenapa dia berakhir sendirian? Li Hongtao itu masuk perusahaan bersama Jing Mufeng dan terus merundungnya sejak saat itu. Kemarin, dia pasti ingin balas dendam. Li Hongtao hanya seorang anak magang. Berani merundung suamiku. Kabar buruk, Direktur Chen. Sepertinya suami Anda sedang berdebat dengan seseorang. Apa? Suling. Tidak nyaman bagiku untuk menampakkan diri. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti. Saya mengerti. Jiang Mufeng, di mana kontrak Tiansheng? Bukankah sudah kubilang tadi malam untuk menyerahkannya padaku malam ini? Aku tidak berhasil The mengamankan film kontrak was itu. translated Apa? Kamu and mengacaukan narrated kontraknya? by M Kenapa Media. kamu tidak mengamankannya? Bukankah kalian semua seharusnya lebih tahu daripada aku? Kamu tidak kompeten dalam pekerjaanmu? Apa hubungannya dengan kami? Lalu kenapa kalian semua keluar tadi malam, meninggalkanku di sana sendirian? Kami tidak pulang lebih awal kemarin. Hanya saja, saat itu manajer Jane merasa tidak enak badan karena terlalu banyak minum. Jadi kami keluar untuk istirahat. Tapi kami tidak menyangka bahwa kamu dan Direktur Sun sama-sama tidak ada. Manajer Chen memberikan kontrak itu kepadamu karena dia mempercayaimu. Sekarang lihat ini. Kamu telah mengacaukan kontraknya. Mari kita lihat bagaimana Direktur Zue menanganimu nanti. Jiang Mufeng, aku tidak mencoba mempersulitmu. Kamu bilang kerja sama kita dengan Direktur Sun. Sudah selesai. Dan kita hanya tinggal menunggu tanda tangan terakhir. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Sulit bagiku untuk mempertahankanmu di grup Cheng. Final. Apakah yang kamu sebut final? Hanyalah meninggalkan rekan di sana untuk minum dengan Clint. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berani-berani memfitnah manajer Cheng. Kamu tidak kompeten. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Apa yang sedang kalian perdebatkan? Masalah apa lagi yang sedang kalian buat? Direktur Zue. Bukan aku. Dia orangnya. Dia mengacaukan grup Tiansheng. Itulah mengapa Direktur Sun bermitra dengan grup Tiansheng. Dia hanya penipu. Sejak grup Tian mengambil alih grup Tiansheng, membeli pemimpin proyek sudah diganti. Jiang Mufeng. Dengan mengatakan itu, jangan pikir kamu bisa lepas dari tanggung jawab. Jin Mufeng benar. Direktur Cheng sudah menyelidikinya dengan jelas. Sun Jian itu adalah penipu. Dia bahkan tidak bekerja di sana. Dia hanya menggunakan nama grup Jing untuk menipu orang. Dia sudah ditangkap pagi ini. Kakakku bekerja cepat. Dia sudah ditangkap pagi ini. Apel. Cek beritanya. Jadi begitu kejadiannya. Kalau begitu aku pasti salah paham pada Jiang Mufeng. Tapi tetap saja proposalnya yang cacat lah. Yang menyebabkan kegagalan kontrak itu. Siapa bilang kontraknya gagal? Aku sudah menghubungi penanggung jawab baru di grup Jian. Dan berdasarkan proposal baru, kami berhasil menandatanganinya. Itu mustahil. Itu benar-benar kontrak grup Jing. Sangat mustahil. Bagaimana mungkin tidak? Jika kamu tidak percaya padaku,
Telepon bosmu. Dan tanyakan pada penanggung jawab baru di grup Jian. Kamu, Cukup, Li Hongtao. Sebagai anak magang di sini, kamu hanya membuat masalah setiap hari. Sepertinya grup Chang kami bukan tempat untuk orang hebat sepertimu. Direktur Zue. Satpam, bawa dia pergi. Kak Yan, Cukup, Kak Yan, tolong bantu bicarakan hal yang baik untukku. Kak Yan, jika bukan karena rekomendasinya saat itu, kamu tidak akan diterima sejak awal. Sekarang bawa dia pergi. pergilah. Kak Yan, selamatkan aku. Kak Yan, Bagaimana masalah itu ditangani? Li Hongtao itu sudah dipecat. Hanya dipecat, itu terlalu ringan. Mo Feng tidak menaruh dendam padanya. Tapi apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertindak sebagai pendukungnya di perusahaan? Dan bagaimana dengan Suiling itu? Bagaimana dia menangani masalah ini? Andalah yang menyuruhnya untuk tidak terlalu mencolok. Tetap saja kita tidak boleh membiarkannya bertindak semena-mena. Lupakan saja, jika ada yang merundung Mo Feng di perusahaan, kamu harus segera memberitahuku. Ya. Ketua, apa yang membawa Anda ke sini? tidak ada masalah besar. Aku hanya datang untuk menemui putriku. Di mana sial? Direktur Kang dia. Di mana suamiku? Kenapa dia belum muncul? Putriku, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, Siapa yang sedang ayah lihat? Apakah kamu mencari suamiku? ayah, kenapa ayah ada di sini? Aku di sini untuk menemui menantuku. Di mana dia? Jangan coba-coba menakutinya. Apa maksudmu menakutinya? Ayah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang ayah rencanakan. Ayah hanya ingin aku menikah dengan tuan muda keluarga Jiang itu kan? Omong kosong Zai. Apa ini? Omong kosong apa ini Zai? Itu hanya nama panggilannya. Dia biasa dipanggil Zai. Aku tidak peduli apakah itu Zai atau Zai atau apapun itu. Ayah berpakaian seperti ini. Benar-benar tidak pantas untuk menemuinya. Ayo, ayah, aku akan mengajakmu makan. Baiklah, jika kita tidak bertemu ya sudah tidak perlu bertemu. Kenapa? Apakah kamu takut ayahmu akan menakuti suamimu? Tidak. Ayah, dia hanyalah orang biasa. Ayah adalah direktur. Muncul di perusahaan dengan penampilan seperti ini. Jika dia tahu bahwa orang yang dinikahinya adalah direktur grup Cheng, betapa menakutkannya itu. Jika nanti kamu tahu bahwa orang yang kamu nikahi adalah orang yang ayahmu atur untuk menikah denganmu, kamu sendiri yang akan terkejut. Baiklah, aku mengerti. Tidak bisakah aku merahasiakannya saja? Benar, kamu harus atur waktu makan malam dengannya. Makan malam dengannya. Apa yang ayah rencanakan? Hanya makan malam itu saja. Apalagi yang mungkin aku rencanakan? Ayah, beberapa waktu lalu, ayah memaksa aku untuk menikah dengan tuan muda dari keluarga Jiang itu dan mencoba mengatur pernikahan perjodohan. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kamu sudah menikah bukan? Kamu tidak bisa langsung bercerai sekarang. Aku sudah menduganya. Ayah-ayah memang yang terbaik untukku. Bukankah itu istri Jiang Mufeng? Dan siapa pria tua yang bersamanya itu? Sebenarnya mengubah pernikahan palsu ini menjadi nyata dan membuat Jiang Mufeng tetap tinggal. Sebagai suamiku sepertinya tidak buruk juga. Sial, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa perasaanmu yang sebenarnya terhadap Mufeng? Apakah kamu hanya mencoba menghibur ayahmu? Atau kamu benar-benar menyukainya? Ayah, aku sudah menikah. Bagaimana mungkin itu palsu? Biarkan saja. Kalau begitu atur waktu untuk makan malam dengannya kapan-kapan. Menantumu harus bertemu ayah mertuanya. Lagi pula makan bersama bukanlah masalah besar. Ayah, hari ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Bagaimana kalau begini? Lain hari saja, aku akan memintanya untuk ayah. Bagaimana? Biarkan saja. Dia tidak punya waktu. Kamu bisa menemaniku makan malam sebagai gantinya. Oke, Pergilah. ayo pergi. Jiang Mufeng. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Atau haruskah aku katakan istrimu? Apa maksudmu? Aku memang melihat istrimu bersama pria kaya tadi. Hubungan mereka bukan hubungan biasa. Mereka bahkan naik mobil yang sama pada akhirnya. Mobil itu adalah kendaraan mewah bernilai miliaran. Manajer Chen, apa maksudmu dengan itu? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula banyak gadis zaman sekarang pakai uang orang tua untuk menipu pernikahan, berpura-pura menjadi kaya. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Istri Mufeng pasti tidak akan melakukan itu. Aku hanya menebak-nebak. Berhenti menebak-nebak. Jika kamu terus menebak-nebak, kamu akan menjadi orang berikutnya yang pergi. Manajer Chen,
Aku mengenal istriku lebih baik dari siapapun. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Oke, anggap saja aku terlalu mencampuri urusan orang. Move on. Xiao Tang tidak akan pernah melakukan itu. Bisa bantu minta izin Kuti pada Direktur Zul. Aku pergi keluar sebentar. Oke. Bantu aku melacak nomor plat ini. Ayah harus makan lebih banyak. Hidangan ini sangat bergizi. Coba cicipi ini juga. Apakah enak? Itu bagus. Kalau begitu ayah harus makan lebih banyak. Kamu makan juga. Xiao. Dia bahkan belum pernah makan bersamaku. Tang Xiao. Siapa itu? Dia bahkan tidak mau menjawab teleponnya sekarang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Siapa yang menelepon? Ayah. Itu Mo Feng. Mengapa keamanannya begitu ketat? Ayah. Baik. Jika kalian berdua belum siap, kita tidak akan bertemu. Lain kali saja. Orang tua ini. Meskipun dia terlihat berkelas. Dia sudah tua. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku yang muda dan kaya? Aku memang melihat istrimu bersama pria kaya tadi. Hubungan mereka sepertinya bukan hubungan biasa. Mereka bahkan naik mobil yang sama pada akhirnya. Mobil itu bernilai 1 miliar. Jika Xiao menginginkan pria kaya, mengapa dia tidak memilihku? Aku juga pria kaya. Ayo pergi ayah. Ayo pergi. Jika Xiao benar-benar orang seperti itu, kenapa tidak? Aku akan mengungkapkan identitas asliku saja. Bukankah ini Film was gelangku? translated Bagaimana and bisa ada di sini? narrated by M Media. Pagi. Halo. Apakah kamu melihat gelang yang aku tinggalkan di sini? Gelang. Gelang apa? Tidak ada apa-apa di sini. Aku akan pergi membuatkan sarapan untukmu. Gelang. Bagaimana bisa ada di sini? Ya tuan muda, mobil mewah sudah menunggu di pintu masuk. Mengerti-mengerti. Direktur Tang. Kamu pengemudi yang baru. Bukan? Siapa yang menyuruhmu mengemudi ke sini? Segera kembali ke villa. Jangan biarkan Mu Feng melihatnya. Xiao, Mu Feng, apakah kamu melihatku? orang yang tadi. Tetangga yang baru saja menikah. Mereka sudah pergi. Bagaimana informasi yang aku minta kamu cari tentang mobil itu? Bagaimana hasilnya? Hampir sampai. Aku akan menyiapkannya untukmu paling lambat besok. Kenapa kamu selalu terlihat begitu murung? Akhir-akhir ini segalanya tidak berjalan lancar. Aku ingin memenangkan hati Xiao menggunakan status tersembunyiku. Tapi, setiap kali aku mencoba untuk jujur padanya, selalu ada yang salah. Sepertinya aku dikutuk. Kenapa kamu tidak langsung mengatakannya padanya? Aku takut jika aku mengubah identitasku terlalu cepat, dia akan ketakutan. Oke. Aku mengerti. Move on. Aku ada urusan di perusahaan, aku akan kembali. Baiklah. Jiang Mufeng. Beranilah. Pergi tanyakan padanya dengan jelas. Halo Pak.
Apakah Anda kenal Tang Xiao? Apa yang kamu inginkan? Boleh saya bertanya? Apa hubungan Anda? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku suaminya Xiao. Begitukah? Bagaimana bisa? Aku tidak pernah mendengarnya menyebutmu. Anda lihat. Dia bahkan tidak berani memberitahu Anda yang sebenarnya. Sebagai pria kaya dengan status lama seperti Anda bisa mendapatkan wanita manapun yang Anda inginkan. Mengapa bersikeras memaksakan keadaan? Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Sial. Ayah, Mu Feng, apa yang kamu lakukan di sini? sudah kubilang aku cuma lewat. Kamu percaya padaku? Paman, aku. Mungkin sebaiknya aku pergi duluan. Jangan pergi. Sudah susah payah untuk menemuimu. Duduklah dan makanlah sebelum kamu pergi. Bukankah kamu bilang? Ayahmu tinggal di luar kota. Ayahku tiba-tiba datang. Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak sempat memberitahumu. Apa yang baru saja kalian bicarakan? Kami tidak sedang membicarakan apapun. Dengan Wu Fang di depan ayahku, bukankah seharusnya kita berakting sedikit lebih mesra, agar tidak ketahuan? Mu Feng, ini adalah ayahku. Ayah, ini Jiang Mu Feng. Halo Paman. Kenapa memanggilku paman? Kamu harus memanggilku ayam. Ayah ingin kamu memanggilnya begitu. Apakah kamu mau? Ayah, Sial. Kamu benar-benar punya mata yang bagus. Jiang Mufen dan saudara perempuannya benar-benar terlihat mirip. bagaimana kamu tahu aku punya saudara perempuan? Ya ayah, sepertinya aku tidak pernah memberitahumu soal itu kan? Apa maksudmu kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu sudah lupa bahwa kamu mengatakannya sendiri. Mungkinkah ayahku menyelidiki Jiang Mu Feng di belakangku? Makan cepat makan. Ayo. Benar. Kapan kalian berdua berencana punya anak? Ayah, bukankah itu terlalu cepat? Kami bahkan belum memikirkannya. Baiklah. Lupakan saja kalau begitu. Makan saja. Makan saja. Makanlah lagi. Kalau tidak makanannya akan dingin. Kita akhirnya berhasil melewatinya. Ayahmu itu orang yang sulit dihadapi. Lain kali sebelum kita bertemu orang tua kita, kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, aku takut penyamaranku terbongkar. Ini situasi darurat bukan? Aku juga The tidak film was menyangka. translated Tapi, and narrated by Mengapa M kamu pergi ke Media. sana hari ini? Aku, Kamu tidak mengikutiku kan? aku tidak. Hanya saja, seseorang mengirim foto kamu dan ayahmu bersama. Aku pikir kamu sedang. Apakah itu pendapatmu tentang aku? Tidak. Aku hanya takut. Kamu dimanfaatkan oleh orang jahat. Tapi kenapa aku ingat bahwa sebelum kita menikah kita bilang, kita tidak akan saling mencampuri urusan masing-masing. Ada apa? Apakah kamu mulai jatuh cinta padaku? Aku baru ingat. Aku ada janji dengan teman malam ini. Ngomong-ngomong, aku pergi duluan ya. Aku mungkin pulang sangat larut malam ini. Jangan menungguku. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Kamu di sini. Songming. Kamu tahu siapa yang kutemui saat kamu pergi tadi? Siapa? Aku bertemu dengan pria tua yang mengajak Tang Xiao makan tadi. Tebak siapa dia? Siapa? Siapa? Dia ayahnya Xiao. Ayah mertuaku sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Tidak. Jadi bagaimana hasil penyelidikanmu? Penyelidikan apa? Itu. Nona muda keluarga Cheng. Cheng Bao-er. Kamu tahu itu kan? Cheng Bao-er. Tidak. Bagaimana kamu tahu nama itu? Nama itu. Adikku selalu membisikkan nama itu di telingaku. Cheng Bao-er. Terus-menerus memanggil nama Cheng Bao-er. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Ya ampun, kalian berdua mengenali orang dari nama panggilan.
Tidak heran kalian tidak bisa saling mengenali. Jadi sudahkah kamu menemukan sesuatu di grup Cheng? Aku belum menemukan apapun sama sekali. Sebenarnya ini aneh. Sepertinya Direktur Cheng menghindariku. Aku jarang melihatnya beberapa kali dalam sebulan. Kamu sudah menikah sekarang bukan? Pernikahan yang dijodohkan itu tidak penting lagi. Bagaimana bisa? Itu mungkin tidak ada gunanya. Tapi kami memang menandatangani perjanjian pranikah. Meskipun itu palsu, kami akan bercerai setelah 1 tahun. Itu hanya taktik untuk mengulur waktu. Sudahkah kamu mendekatinya? Kamu menganggapku orang seperti apa? Kamu tidak punya sedikit pun pemikiran tentangnya. Daripada menghabiskan tenaga untuk mencari, Cheng Guo'er menolak pernikahan yang dijodohkan. Akan lebih baik untuk memegang erat wanita cantik itu. Jadikan itu kesepakatan yang pasti. Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Aku mengenalmu lebih baik dari itu. Lihat caramu memandangnya. Akui saja. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang kami berdua butuhkan. Dia butuh suami. Aku butuh istri. Kami berdua hanya sedang berurusan dengan keluarga kami. Jadi kamu benar-benar tidak tertarik padanya sama sekali. Apa gunanya jika aku tertarik padanya? Dia sudah membuat kesepakatan denganku. Dalam pernikahan tidak ikut campur urusan satu sama lain. Lagi pula, bahkan jika aku tertarik padanya. Apa pendapatnya tentangku? Aku serahkan padamu, aku pergi dulu. Sayang. Mengapa kamu minum begitu banyak? Sayang. Ada apa? Aku di sini. Aku tidak menyangka pria ini saat mabuk ternyata sangat lucu. Ini kunci mobilmu. Baiklah, Ini kartu bankmu. Ini ponselmu juga. konyol. Kamu sudah memberikan semua ini padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah aku masih memilikimu, sayang? Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? The film Bodoh was tentu saja tidak. translated and narrated by M Media. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan tadi malam? Kamu benar-benar tidak ingat. Aku tidak ingat. Aku tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, kan? Kamu harus memikirkannya sendiri. Jiang Mufeng. Kamu tidak akan menjadi pria brengsek yang memanfaatkan aku saat aku mabuk, kan? Sial. Aku. Baiklah, aku hanya menggodamu. Sebenarnya tadi malam, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu sangat berperilaku baik. Aku hanya khawatir kamu akan muntah setelah minum. Jadi aku datang untuk merawatmu. Begitukah, Anya? Kenapa aku merasa sedikit kecewa? Baiklah, pergi cuci muka sekarang. Baiklah. Ponselmu. Zai, kalian sudah menikah selama sebulan sekarang. Sai, nama itu sebenarnya cukup lucu. Kamu terlihat sangat lucu. Ayah, jangan pikir aku tidak tahu. Apa rencana kecilmu itu? Kamu hanya ingin aku menikahi itu. Tuan muda dari keluarga Jiang itu, kan? Sai apa? Apa yang kamu bicarakan Zai? Itu nama panggilannya. Dia biasa dipanggil Zai. Aku tidak peduli apakah itu Zai atau Zai atau apapun itu. Mungkinkah Jiang Mufeng adalah tuan muda dari grup Jiang? Mufeng, sudahkah kamu dengar? Perusahaan memiliki sebuah proyek yang perlu dipresentasikan bulan depan. Apakah kamu akan berpartisipasi? Jika aku tidak bisa mencari tahu apapun tentang nona muda keluarga Cheng, aku mungkin akan berhenti bulan depan. Apakah itu wajib? Ya tidak juga. Tapi aku dengar bahwa ada hadiah 100.000 yuan untuk juara pertama. Dan kali ini, semuanya menggunakan pemungutan suara buta. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan nilaimu. Terdengar menarik. Dan kali ini,
Tidak ada persyaratan kualifikasi. Tidak ada batasan. Ini adalah kesempatan nyata untuk membuat namamu dikenal. Namun, pemenangnya sepertinya akan mendapatkan promosi jalur cepat di perusahaan. Kalau begitu aku akan mencobanya. Manajer Chen juga ikut serta kali ini, tapi menurutku peluangmu lebih besar. Manajer Chen, apa yang kamu katakan? Kamu juga akan ikut berpartisipasi. Lagi pula beban kerjaku tidak berat. Mungkin sebaiknya ikut bergabung. Beban kerja tidak berat, itu hanya berarti kamu tidak bekerja cukup keras. Kamu tidak mengerahkan hatimu ke dalamnya. Ambil berkas di mejaku dan selesaikan. Sejak Li Hongtao pergi, tidak ada lagi yang melakukan pekerjaan berat untuknya. Manajer Chen ini, dia semakin berpikiran sempit saja. Move on. Kamu harus bersiap dengan baik. Aku akan mulai bekerja. Terima kasih. Datanglah ke KTV malam ini, ada yang ingin kau bicarakan. Apa itu? Tidak bisakah kamu mengatakannya lewat telepon? Ayo. Tidak. Kalian berdua. Kenapa kalian tersenyum aneh sekali? Move on. Terkadang kamu harus mengatakan betapa misteriusnya takdir itu. Move on. 2 hari yang lalu, kamu memintaku untuk mencari plat nomor car. Aku terlalu sibuk, lupa memberitahumu. Maksudmu yang itu. Seharusnya itu plat nomor mobil ayah Xiao kan? Kamu tahu, Tahu apa? dia masih belum tahu. Biar aku beritahu, pemilik plat nomor itu adalah Cheng Hanlin. Cheng Hanlin. Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Bukankah Cheng Hanlin itu direktur dari grup Ken? Jadi, Tang Xiao adalah nona muda dari grup Ken. Benar. Tidak. Kalian semua. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku sendiri baru mengetahuinya. Oke, kalian berdua adalah temanku. Kalian berdua memintaku untuk merahasiakannya. Jadi tidak pantas bagiku untuk memberitahu siapapun kan. Jadi apa rencanamu sekarang? Rencana apa? Kamu sudah tahu identitas asli Cheng Xiao. Pasangan nikah kiatmu sebenarnya adalah pasangan perjodohanmu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Karena aku sudah tahu sekarang. Maka Xiao adalah istriku. Dulu, The film was aku tidak tahu translated siapa yang and mengatakannya narrated by M. bahwa aku Media. Jiang Mufan. Siapa yang kamu nikahi tidak akan menikahi Cheng Xiao. Itu saat aku belum tahu apa-apa. Jika aku tahu lebih awal bahwa Xiao adalah pasangan nikah yang dijodohkan denganku, aku pasti sudah setuju sejak lama. Tapi, Xiao, apakah dia masih belum tahu? Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin mencari tahu. Apakah aku harus mencari kesempatan untuk memberitahu Xiao siapa aku sebenarnya? Ngomong-ngomong, dia hanya mencari nikah kilat. Karena dia tidak menginginkan pernikahan yang dijodohkan. Kalau begitu sebaiknya kamu bergegas. Kamu tidak bisa menyembunyikan hal seperti ini terlalu lama jika dia mengetahuinya sendiri dan merasa telah ditipu. Itu akan menjadi masalah besar. Hanya ini. Direktur Chen, ini adalah tema dan aturan yang baru direvisi untuk tahun ini. Semuanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu? Acara ini mendapat respons yang baik sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Karena kita punya cukup banyak orang baru bergabung dengan perusahaan tahun ini, mari kita tambahkan sesuatu ke dalam sistem penghargaan. Tentu tidak masalah. Direktur Chen, apa yang ingin Anda tambahkan? Aku akan menyiapkan hadiah misteri. Apakah ada yang keberatan dengan itu? Baik, mari kita lanjutkan sesuai dengan yang dikatakan Direktur Chen. Baiklah, rapat ditutup. Nona muda, mengenai hadiah misteri itu, perlu disiapkan sebelumnya. Mengenai hadiah misteri, kalian tidak perlu khawatir. Sepertinya Nona muda sudah sangat siap dengan hadiah misterinya. Mu Feng sudah mengirimkan entry miliknya. Aku sudah meninjau proposalnya di rumah. Dan itu sangat luar biasa. Jadi aku berniat menggunakan acara ini untuk mengungkapkan identitas asliku kepadanya. Saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada semua orang. Direktur Chen baru saja memutuskan selama rapat bahwa selain penghargaan seperti biasanya, kompetisi untuk proposal tahun ini juga akan menampilkan hadiah yang disiapkan secara pribadi oleh Direktur Chen.
Hadiah yang disiapkan secara pribadi oleh Direktur Cheng. Itu pasti akan menjadi yang terbaik. Semuanya kerahkan usaha terbaik kalian. Terutama kamu. Mengerti, tidak masalah. Semuanya pertahankan kerja bagus kalian. Dengan kesempatan untuk menerima hadiah yang disiapkan secara pribadi oleh istriku, aku harus berusaha sekuat tenaga. Untuk proposal ini, mungkin aku bisa menemukan kesempatan yang sempurna untuk memberitahunya identitas asliku dan akhirnya mengungkapkan rahasia itu. Mufan, apa yang sedang kamu lamunkan? Bagaimana persiapan acara ini? Semuanya sudah siap. Apakah kamu ingin melihatnya? Tidak. Acara ini menggunakan sistem pemilihan buta. Bukankah itu akan menjadi kebocoran jika aku melihatnya? Oke. Pekerjaan selesai. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Tentu. Ayo pergi. Jiang Mufan, selama saya di sini, jangan harap bisa menempati posisi pertama. Sudah sangat larut, dan kamu masih melakukan revisi. Sedikit lagi selesai. Percayalah padaku. Proposalmu sudah sangat bagus. Apakah istriku berencana memberiku perlakuan khusus? Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang lain berpikir istriku punya selera yang buruk. Dengan kamu mengatakan itu, aku merasa lebih percaya diri. Seandainya saja kamu bisa memberiku sedikit hadiah. Mengapa kamu begitu proaktif hari ini? Apakah anak anjing kecilku sudah berubah menjadi lebih baik? Pertahankan itu. Semuanya perhatikan. Ini adalah hari terakhir untuk mengumpulkan proposal kalian. Jika kalian belum mengumpulkannya, lakukan sekarang. Ya. Ya, tidak. Saya tidak bisa membiarkan Jiang Mufan mendahului saya. Proposalnya. Direktur Chen, apakah Anda benar-benar tidak berpartisipasi dalam evaluasi ini? Karena aku sudah melihat beberapa hasil kerja peserta. Demi keadilan, aku tidak akan berpartisipasi. Baiklah. Ini adalah proposal pertama. Bagaimana menurut semuanya? Ini The film sepertinya was tidak terlalu translated dewasa, bukan? and narrated by M Media. Ini yang terakhir. Yang satu inovatif, tidak buruk sama sekali. Semuanya hasil evaluasi sudah keluar. Mari kita ungkapkan. Juara pertamanya adalah Chen. Cenyan. Cenyan yang pertama. Sebenarnya itu dia. Aneh. Kenapa proposal milikku hilang? Apa yang kurang? Berkas untuk proposal acara ini. Tapi versi terakhirnya, aku sudah menyerahkannya. Apakah sudah hilang atau kamu memang tidak pernah membuatnya? Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Mufan telah mempersiapkan ini akhir-akhir ini. Cenyan. Apa kamu melakukannya lagi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Untuk apa saya menghapus proposalmu? Aku tidak bilang kamu orang yang menghapusnya. Aku. Hasil evaluasi tahun ini sudah keluar. Proposal ini adalah juara pertama tahun ini. Ini adalah proposal saya. Apakah ini benar-benar milikmu? Tentu saja. Bukankah nama saya ada di sana? Saya bahkan punya draft pertama dari proposal ini. Proposal ini benar-benar sama dengan milikku. Itu benar-benar perbuatan Cenyan. Cenyan. Itu benar-benar perbuatanmu. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Proposal ini jelas merupakan hasil karya saya sendiri. Begitukah? Rekaman pengawasan tidak berbohong? Direktur Chen. Direktur Cheng. Direktur Cheng yang mana? Bukankah dia hanya petugas kebersihan di grup Cheng? Istrinya Jiang Mufan. Cenyan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah direktur grup Cheng kami. Cheng Xiao. Mufan, kenapa kamu sama sekali tidak terkejut? Itu tidak mungkin. Apa yang mustahil dari hal itu? Cenyan, Anda dicurigai melakukan plagiarisme proposal. Ini buktinya. Tunjukkan padanya.
Direktur Cheng, tadi saya sedang tidak waras. Mohon maafkan saya kali ini saja. Aku beritahu kamu, grup Cheng sama sekali tidak menoleransi pencurian atau mengambil barang tanpa izin seseorang. Bawa dia pergi. Untukku, Tidak, Direktur Cheng. Tidak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. apakah dia marah? Karena aku menyembunyikan identitasku. Sayang. Kamu sangat keren. Bagaimana kamu tahu identitasku? Kamu sama sekali tidak terkejut. Kamu sudah tahu sejak awal bukan? Sebenarnya, aku mengetahuinya secara kebetulan. Aku ragu-ragu. Apakah harus mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahumu? Awalnya aku ingin jujur hari ini. Tapi semuanya jadi berantakan. Menarik sekali. Pasangan nikah kilatku ternyata adalah pasangan perjodohanku. Sepertinya kita Ditakdirkan. takdir.